Setelah melalui proses kami terpilih tahun 2021, terpilih karena proses pergiliran setelah dari Pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, saya menggantikan Bang Nasrun Umar. Giliran 2021-2023 adalah kawasan Bali Nusa Tenggara, sehingga disepakati waktu itu Sekda NTB sebagai Ketua Umum Forsesdasi. Dalam perjalanan kepengurusan Forsesdasi 2021-2023 di tengah suasana COVID dan agenda-agenda lainnya, terkadang memang sulit untuk menghadirkan Sekda secara full tim, karena Sekda ketika kepala daerah di luar daerah, Sekda harus menjaga daerahnya. Ketika kepala daerah di dalam daerah, Sekda juga harus mendampingi kepala daerah mengawal situasi dalam daerahnya, sehingga Sekda acap kali menjadi penjaga dalam daerah. Dalam suasana yang luar biasa, baru berkesempatan keluar, termasuk tadi beberapa teman-teman ada yang tertinggal pesawat di Jakarta dan lain sebagainya, sehingga tidak seluruh Sekda Provinsi dan Kabupaten Kota berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, berbagai kegiatan-kegiatan Forsesdasi telah dilaksanakan oleh kepengurusan yang detailnya tertuang di dalam laporan pertanggungjawaban yang nanti akan kami bacakan, dan kegiatan-kegiatan mengikuti fenomena-fenomena yang terjadi, konsultasi dengan Bapak Sekjen, dan alhamdulillah dalam rentang perjalanan Forsesdasi, perhatian dan dukungan dari Bapak Sekjen sangat luar biasa, sehingga apapun kondisinya, keberadaan dan peran Forsesdasi perlu terus dikembangkan untuk waktu yang akan datang. Berbagai peristiwa yang dialami oleh rekan-rekan Sekda, termasuk pengalaman kami sendiri dalam proses mengawal status sebagai Sekda, pasang surut terjadi, tetapi alhamdulillah Bapak Sekjen memberikan dukungan kepada para Sekda, memberikan solusi dan arahan, sehingga secara pribadi pada kesempatan ini kami menghaturkan ucapan terima kasih kepada Bapak Sekjen yang telah memberikan arahan dan perlindungan kepada teman-teman Sekda yang dalam pelaksanaan tugas menghadapi berbagai dinamika di daerah masing-masing, termasuk berinteraksi dengan kepala daerah. Sekali lagi, banyak hal-hal yang mungkin
Bapak Sekjen sendiri nanti pada saatnya akan menceritakan, tetapi kami katakan bahwa Bapak Sekjen demikian sangat peduli kepada Forsesdasi dan anggota-anggotanya. Tepuk tangan untuk beliau. Bapak, Ibu, Saudara dan hadirin yang kami hormati, pada saatnya nanti akan dilakukan pemilihan kepengurusan baru dalam Munas ini, dan sebelum pemilihan kepengurusan itu, izinkan kami mempertanggungjawabkan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan tugas Forsesdasi 2021-2023, bahwa berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama berkait dengan pertanggungjawaban anggaran Forsesdasi. Berdasarkan berita acara serah terima keuangan pada periode sebelumnya dari Ketua Umum Forsesdasi Dr. Haji Nasrun Umar SHMM, anggaran Forsesdasi yang kami terima 2,1 miliar rupiah. Kemudian pada masa periode 2021-2023 terdapat penambahan iuran sebesar 1,79 miliar rupiah, sehingga totalnya menjadi 3,9 miliar rupiah yang itu digunakan untuk berbagai kegiatan-kegiatan Forsesdasi, baik yang dilaksanakan di Jakarta, dilaksanakan di berbagai daerah seperti pertemuan di Seraton Senggigi tanggal 27 Januari 2022 yang selalu dihadiri oleh Bapak Sekjen, membahas berbagai isu tentang percepatan penyusunan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, kemudian arah kebijakan formasi bagi GTT, kemudian percepatan pembangunan mal pelayanan publik dan lain sebagainya, yang rincian pengeluarannya kurang lebih mencapai 305 juta. Kemudian di Hotel Sahid Jakarta membahas tentang pemantapan program kerja Forsesdasi, penguatan implementasi reformasi birokrasi, kemudian pertemuan di Padang 19 sampai 21 Desember 2022 membahas tentang penanganan zakat di daerah, arah kebijakan P3K di daerah, dan berbagai isu-isu aktual pada saat itu. Kemudian pertemuan di Swiss Bell Hotel Kemayoran Jakarta 2 Februari 2023 dihadiri Bapak Sekjen Kemendagri, membahas berbagai isu-isu antara lain peran pengamanan Sekda terhadap aparat penegak hukum, hak-hak sekretaris daerah terhadap kesejahteraan Sekda, penguatan kelembagaan Forsesdasi, kemudian pertemuan di Merkur Sabang Jakarta Pusat 25 sampai 26 Agustus 2023 membahas peran Sekda pasca penunjukan penjabat kepala daerah, kemudian peluang Sekda sebagai penjabat
kepala daerah, peran Sekda dalam menghadirkan birokrasi berkelas dunia dan lain sebagainya. Kemudian pertemuan di Mataram 17 Juni 2023, rapat kerja konsolidasi bersama Bapak Sekjen juga hadir. Kemudian pengadaan PIN dan lencana Forsesdasi, pembuatan Mars Forsesdasi, kemudian kegiatan pembinaan dan penyetaraan fungsi Forsesdasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan sisa total anggaran 1,2 miliar pada saatnya nanti untuk menjadi kekayaan dari Forsesdasi periode berikutnya. Bapak Sekjen, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana arahan Bapak Menteri Dalam Negeri tadi pagi di Vikon, bahwa kepala daerah termasuk juga adalah tugas dari para sekda untuk bagaimana mengamankan situasi persiapan pilkada, pilpres, pemilihan umum. Ada daerah yang sudah menetapkan NPHD, tapi tadi juga ada disebutkan daerah, provinsi, kabupaten, kota yang belum menuntaskan NPHD. Pada saatnya nanti Bapak Sekjen akan memberikan arahan-arahan, hal-hal penting juga terkait dengan pemilu, inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting yang selama ini menjadi atensi pemerintah pusat, itu juga mewarnai kerja-kerja para sekda di daerah. Dan mudah-mudahan di tengah kesibukan melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan tugas-tugas secara nasional dan daerah tersebut, ke depan konsolidasi para sekda terus berlanjut melalui penguatan peran Forsesdasi. Oleh karenanya, pada kesempatan nanti dengan segala hormat, mohon arahan dari Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri tentang kiprah-kiprah selanjutnya, peran keberadaan sekda dalam mendukung percepatan pembangunan, penyiapan menuju Indonesia Emas 2045 yang akan datang. Kami dari segenap pengurus Forsesdasi periode 2021-2023 yang mestinya 24 tapi dilakukan percepatan karena kami telah ditunjuk menjadi PJ per 19 September 2023 ini. Sangat berharap bahwa peran Forsesdasi ke depan tetap mampu menjadi penggerak pembangunan di daerah yang sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, sekaligus permohonan maaf bila dalam mengemban amanah sebagai Ketua Umum Forsesdasi masih belum optimal karena situasi-situasi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pejabat atau pengurus Forsesdasi nantinya yang terpilih dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa poin laporan yang secara lengkap telah tertuang di dalam laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021-2024. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Izin Berkenan Bapak untuk tetap di tempat. Berkenan tetap berada di atas panggung. Baik, untuk selanjutnya yakni acara pembukaan pada kesempatan malam hari ini kami turut mengundang naik ke atas panggung yakni Sekjen Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Suhajardiantoro MSI. Mohon izin untuk naik di atas panggung. Selanjutnya juga pejabat Gubernur Papua kami persilahkan. Berikutnya juga karo organisasi mohon izin untuk naik ke atas panggung, di mana pada malam hari ini kita tandai dengan pemukulan gendang belek, salah satu alat musik tradisional khas suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat. Baik, di malam hari ini Bapak Ibu untuk membuka secara resmi Munas Forsesdasi dengan tema percepatan digitalisasi governance menuju Indonesia Emas 2045-2050. Ditandai dengan pemukulan gendang bele dalam 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dengan ini telah resmi Munas Forsesdasi 2023 dimulai.